Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hilmi Adila akan membahas tentang teori sosial Karl Marx dan relevansinya dengan pendidikan di zaman sekarang. Pertama-tama yakni Karl Marx adalah seorang pemikir yang melihat masyarakat melalui kacamata ekonomi dan struktur kelas. Bagi Karl Marx sendiri, sistem ekonomi menentukan bagaimana masyarakat dibentuk dari hukum, budaya, politik, hingga pendidikan. Nah, dalam pandangan Karl Marx sendiri, masyarakat kapitalis tersusun atas dua kelas utama, yakni kelas pemilik modal atau biasa disebut borjuis, dan juga kelas pekerja atau proletar. Nah, ketegangan antara dua kelas ini menjadi dasar analisis Karl Marx tentang bagaimana kekuasaan dan ketimbangan tercipta. Nah, dalam teori sosialnya Karl Marx, pendidikan ini merupakan bagian dari suprastruktur, yakni lembaga sosial yang dibentuk oleh struktur ekonomi. Artinya, pendidikan tidak netral, ia dipengaruhi oleh kepentingan kelompok yang menguasai ekonomi. Nah, karena itu, pendidikan seringkali berfungsi untuk mempertahankan struktur sosial yang ada, bukan mengubahnya. Nah, sekolah ini bisa menjadi tempat reproduksi ketimpangan kelas, terutama ketika akses terhadap pendidikan berkualitas lebih mudah diperoleh oleh kelompok kaya dibandingkan oleh kelompok miskin. Nah, pada zaman sekarang, pandangan Karl Marx ini sangat tampak dalam realitas pendidikan. Sekolah-sekolah terbaik biasanya berada di kota-kota besar dan juga memiliki fasilitas yang lengkap, guru yang berkualitas, dan biayanya juga mahal. Sementara itu, banyak sekolah di daerah tertinggal kekurangan sarana dan tenaga pendidik. Nah, akibatnya anak-anak dari keluarga dengan modal ekonomi tinggi jadi lebih mudah mencapai pendidikan yang berkualitas dan mendapatkan pekerjaan yang baik dan kembali menempati posisi sosial yang menguntungkan. Nah, ini menciptakan lingkaran ketimpangan yang terus berulang. Nah, selain itu, Karl Marx juga mengkritik bagaimana ideologi kapitalisme meresap ke dalam lembaga pendidikan. Kurikulum modern banyak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja, menghasilkan lulusan yang siap bekerja dalam bidang industri yang terus berkembang, bukan lulusan yang kritis terhadap sistem sosial yang mereka masuki. Nah, sekolah juga sering menekankan keterampilan teknis dan kecakapan yang sesuai dengan permintaan ekonomi, sehingga pendidikan menjadi semacam pabrik tenaga kerja. Nah, hal ini mencerminkan kritik Karl Marx bahwa ideologi kelas berkuasa digunakan untuk mempertahankan dominasi mereka. Komersialisasi pendidikan juga semakin memperlihatkan relevansi pemikiran Karl Marx. Pendidikan berubah menjadi komoditas. Ini seseorang harus membeli akses terhadap pengetahuan, kursus, sertifikasi, gelar, bimbel sekolah internasional, les privat, hingga perkuliahan daring berbayar menunjukkan bahwa pendidikan mengikuti logika pasar. Siapa yang memiliki modal lebih besar, maka ia punya kesempatan lebih untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Nah, namun pendidikan tidak hanya berfungsi mempertahankan ketidakadilan. Karl Marx juga membuka kemungkinan bahwa pendidikan dapat menjadi alat kesadaran kritis. Di sekolah dan kampus, para siswa bisa belajar memahami ketimpangan sosial, membaca realitas secara kritis, dan mengembangkan solidaritas terhadap kelompok yang tertindas. Nah, pemikiran ini kemudian banyak dikembangkan oleh tokoh pendidikan seperti Paulo Freire yang melihat pendidikan sebagai proses pembebasan bukan penjinakan. Nah, dalam konteks pendidikan zaman sekarang, relevansi pemikiran Karl Marx terletak pada bagaimana kita bisa membaca masalah ketimpangan akses,
terus kemudian komersialisasi pendidikan, tekanan untuk menyesuaikan diri dengan pasar, serta peluang pendidikan sebagai sarana perubahan sosial. Melalui pendekatan ini, kita dapat memahami bahwa pendidikan tidak hanya soal mengajar dan belajar, melainkan juga tentang kekuasaan, struktur sosial, dan keadilan. Nah, dengan kesadaran ini, pendidikan dapat diarahkan bukan hanya untuk mempersiapkan siswa sebagai pekerja, tapi juga sebagai manusia yang kritis dan mampu memperbaiki struktur masyarakat. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.